Cindy. Nah kali ini aku mau ngobrol-ngobrol cantik nih sama pemilik Atik Batik. Nah Mbak, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak, kita mau tahu nih untuk usaha kita sendiri di sini berdiri sejak tahun berapa sih Mbak? Kalau berdirinya itu dari awal tahun 99, awalnya dari orang tua saya, terus dilanjutkan di saya itu di tahun 2008 sehingga sekarang. Hingga sekarang ya? Iya. Kalau produk yang kita jual sendiri nih, tadi saya lihat selain baju tuh ada tas juga, ada apa lagi sih Mbak selain itu? Kita banyak jualannya juga ada mukena batik, selendang batik, juga ada kemeja cowok, terus juga ada pernak-pernik yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya fokus di bahan aja. Sama pengolahannya juga ya Mbak? Iya, Ya, pengolahannya. jadi produk yang bisa dipakai. Iya. Nah kalau untuk pembuatan batiknya sendiri, terus model-model batik sendiri, kita di satu pabrik di tempat ini juga atau beda? Oh, kita di rumah satu lagi produksinya, jadi sini khusus jualan aja. Nah, untuk outlet jualannya Iya, aja ya? jualan aja. Nah kalau dalam sehari itu kita bisa berapa produksi yang dari batik sendiri Kita hitungnya itu per minggu, karena kita itu batik itu dia sistemnya itu harus borongan pas waktu mewarnanya. Kalau enggak kita nanti rugi di obat warnanya. Oh. Jadi per minggu itu bisa menghasilkan kurang lebih 200 potong bahan katun. Kalau blus bisa sampai 1 minggu itu 20, kemeja bisa sampai 30. Jadi kita hitungnya per minggu gitu. per minggu ya? Iya. Nah, dalam memulai karir sendiri nih berapa sih awal mulanya modal yang kita tanamkan? Kalau modal mungkin kurang lebih 50 juta ya awal-awalnya, tapi ya. sekarang semakin berkembang. Kita juga dapat bantuan dari Bank Indonesia untuk UMKM terpilih, akhirnya kita makin berkembang usahanya Oke. gitu. Nah, batik kita sendiri selain di Provinsi Bengkulu juga nih sudah hampir ke nasional kah atau seperti apa nih? Udah sampai ke internasional saya. Wow. Saya 2012 itu awal pameran itu ke Paris. Paris ya? Iya, Wow, keren ya. ke Paris, ke Korea Selatan, ke India, ke Arab Saudi gitu. Dan bulan ini juga akan pameran ke luar negeri kembali. Oh, berarti ini kita juga support ke negara tersebut ya? Iya, Kita bakal outlet atau seperti apa? kita pameran di sana. Cuma hanya pameran? Iya, aja pameran ya? mempromosikan batik kita bahwa Indonesia itu juga memiliki motif batik basurek gitu. Oke, jadi wow, keren banget ya, udah di Korea juga, di Iya, Paris. iya. Nah, luar biasa banget. Kalau dalam memulai kita usaha ini kan masih ada namanya suka duka ya Mbak? Oh ya, udah pasti. Kalau boleh tahu apa sih duka yang sudah kita alami dalam proses usaha ini sendiri itu seperti apa? Kalau duka kita pasti banyak, namanya juga usaha pasti ada turun naiknya juga. Seperti misalnya waktu corona kemarin itu 2 tahun itu kita benar-benar istilah kata tetap kerja, tapi untung nggak ada. Yang penting karyawan tetap bekerja, karena kasihan sama karyawan kalau mereka istirahat mereka mau makan apa. Sedangkan mereka itu kerjakan hanya sekedar mencari makan gitu kan. Akhirnya kita produksi masker saat itu pas lagi masker lagi langka, kita produksi masker hingga kita dapat borongan dari pemerintah pun juga membantu. Dia memberi kita orderan masker sampai pesen 10.000 piece saat itu gitu. Terus kita produksi yang lain sehingga istilah kata karyawan itu tetap bekerja, mereka tidak nganggur selama pandemi. Jadi walaupun sempat ngedown juga kan, Down ada banget, pembelian dia dari masyarakat sendiri, tapi itulah atas bantuan pemerintah kita juga Iya, terbantu ya. terbantu banget. Karena kan tujuan kita juga untuk karyawan sendiri Iya, kan, Mbak, ya? kita juga ke pameran ke luar negeri itu atas dasar dari pemerintah juga. Kalau pemerintah nggak support, kita mungkin ya hanya pamerannya sekitar dalam provinsi aja gitu. Iya, harus ada kerjasama antara pemerintah Iya. sama kita ya. Nah kalau untuk harganya kita harga dari yang paling rendah sampai yang paling mahal tuh dari kisaran berapa sih Mbak? Kalau betul? Dari shal misalnya 25.000 ada kita jual. Kalau yang paling mahalnya sampai 10 juta pun ada. Sampai 10 juta itu berupa apa tuh? Berupa Seperti ini pasang suami istri, dia batik tulis sutra ATBM namanya. ini bahannya dari Bahan sutra ATBM. Sutra ATBM. Dia bahan tenun gitu. wow, ini ya satu set ini ya? Dia satu set sama 10 juta bapaknya sama dia bapaknya. 10 juta. Wow, luar biasa. Oh, ini kalau pergi-pergi ada acara-acara Iya, ya, bisa cara pakai atau kalau juga mau ya. ngasih tamu, biasanya itu pejabat pemerintahan mau ngasih tamu pusat, dia kasih kayak gini gitu. Oke, nah Kak sendiri juga bekerja sama dinas perdagangan dan perindustrian juga Mbak? Iya, saya dari awal usaha, dari rintisan orang tua saya tuh dinas berindustrian sama perdagangan tuh udah sangat mensupport. Oke. Mereka tuh mensupport ini, misalnya mereka mengadakan pelatihan batik. Dulu saya pernah bordir, ngadain pelatihan bordir, terus mengajak kita pameran gitu. Jadi pemerintah itu, dinas itu sangat membantu kita UMKM ini gitu. Dan kita benar-benar berterima
berterima kasih sama pemerintah. Iya, benar-benar di-push ya untuk Di-push dan semua diperhatikan masyarakat, kita sama Jadi mereka. tidak terbengkalai aja, tidak serta Tidak, gitu sih. iya. Kalau tadi itu dukanya deh Mbak, sukanya apa sih selain kita produk kita ke luar negeri juga dipamer Iya. itu apalagi sih sukanya? Sukanya itu akhirnya Bengkulu itu semakin dikenal di kalangan dunia gitu kan, dan juga bukan hanya sekedar provinsi tapi antar dunia, antar benua gitu. Karena Bengkulu sendiri emang kalau saya pameran keluar kota pun orang banyak belum tahu gitu di Bengkulu itu di mana. Nah, tapi kalau kita udah pameran ke luar negeri itu mereka tahu, oh Bengkulu itu ternyata dekat dengan misalnya Palembang atau dekat Lampung, jadi mereka lebih tahu kita. Iya, kalau biasanya kita nanya kan ada yang tahu Bengkulu nggak? Banyak Nggak ada yang yang nggak tahu, tahu. bahkan sampai dibilang Bengkulu tuh di Kalimantan. Nah, saya juga kalau pameran pasti bilang Bengkulu tuh Kalimantan dekat mananya gitu. Betul, lewat UMKM kita ini nama Iya. Bengkulu juga dikenal oleh banyak Dikenal. orang ya Mbak ya. Ha-ha. Kalau untuk harapan kita sendiri Mbak, kedepannya seperti apa sih Mbak? Harapannya itu kalau harapan kita ini semoga pemerintah juga selalu adain acara kedinasan atau acara nasional, event-event nasional, karena batik ini kan identik dengan oleh-oleh, cindera mata. Iya. Semakin banyak orang berkunjung ke provinsi kita, mereka semakin banyak belanja oleh-oleh gitu. Benar. Seperti itu. Nah, kalau untuk motifnya sendiri nih kita ada berapa sih Pak motif? Kalau motif kita itu buat Bengkulu itu hanya dua sih, bunga rafflesia sama kaligrafi Arab. Kalau yang aslinya ya, selebihnya itu hanya tambah-tambahan, misalnya kayak bunga kibut, dol, terus sebagai itu hanya tambahan. Kita tambah cuma ini ya kayak gini ya? Iya, sama bunga rafflesia rafflesia. sama kaligrafi gitu. Wow, luar biasa. Berarti selain selendang, mukena, baju, tas juga ya? Iya. Ada topi juga saya lihat. Iya, ada peci juga, Ada peci dari bahan lantung kita Dari bahan bikin. lantung. Itu. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya, harapannya nanti untuk batik ini sendiri bisa terus berkembang, tidak hanya di kalangan nasional, tapi juga luar negeri. Agar apa Bengkulu sendiri dikenal di setiap mancanegara. Saya Cindy beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.